Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok satu. Pada video kali ini kami akan membahas tentang etika penggunaan AI generatif dalam pembelajaran mahasiswa. Nah, di era perkembangan teknologi saat ini kan AI itu menjadi teknologi yang semakin sering kita gunakan dalam dunia pendidikan khususnya. Banyak sekali mahasiswa menggunakan AI, di mana mereka untuk membantu cari informasi lah, memahami materi, sampai juga mengerjakan tugas. Nah, akan tetapi penggunaan AI ini juga harus dilakukan secara bijak. Kita harus menggunakan secara bijak dan juga bertanggung jawab. Nah, maka dari itu, pada video kali ini kami akan menjelaskan pentingnya etika penggunaan AI dalam pembelajaran ini. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas AI lebih dalam, kita perlu nih memahami terlebih dahulu tentang literasi digital. Apa sih arti dari literasi digital? Literasi digital merupakan kemampuan seseorang yang dimana seorang ini dalam menggunakan teknologi digital secara lebih efektif, kritis, dan bertanggung jawab. Nah, literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan internet ataupun aplikasi, tetapi juga kemampuan memahami informasi, mengevaluasi sumber, serta menggunakan teknologi secara aman dan etis. Mahasiswa juga ada nih beberapa yang memiliki literasi digital yang sangat baik, akan lebih mudah memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih lanjut. Oke, selanjutnya, apakah teman-teman sudah mengerti pengertian AI generatif? Artificial Intelligence Generatif adalah teknologi kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan berbagai bentuk konten seperti teks, gambar, suara, bahkan video secara otomatis. Contoh AI generatif yang sering digunakan saat ini seperti ChatGPT, Gemini, Canva AI, dan berbagai tools AI lainnya. Dalam dunia pendidikan, AI sering digunakan untuk membantu memahami materi, membuat rangkuman, mencari ide presentasi, dan membuat proses belajar lainnya, membantu proses belajar lainnya. Penggunaan AI memang memberi banyak manfaat karena dapat membantu pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif. Nah, selanjutnya kita akan membahas etika penggunaan AI. Meskipun AI memberikan banyak manfaat, penggunaannya tetap harus memperhatikan etika. AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai pengganti kemampuan berpikir mahasiswa. Mahasiswa tetap harus memahami materi dan tidak hanya menyalin jawaban dari AI tanpa memahami isi pembahasannya. Selain itu, informasi dari AI juga perlu diperiksa kembali karena AI dapat memberikan jawaban yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan fakta. Penggunaan AI secara berlebihan juga dapat menyebabkan ketergantungan teknologi dan menurunkan kemampuan berpikir kritis. Nah, selanjutnya ada prinsip etika AI. Yang pertama itu ada kejujuran akademik. Mahasiswa wajib jujur dalam menyatakan kontribusi AI dalam tugas. Tidak boleh mengklaim hasil AI sebagai karya sendiri sepenuhnya. Yang kedua ada transparansi penggunaan, yaitu selalu cantumkan penggunaan AI generatif dalam metodologi atau catatan kaki. Dosen dan pembaca berhak mengetahui alat yang digunakan. Nah, selanjutnya ada dua lagi, yaitu ada tanggung jawab dan integritas karya. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah pengguna bertanggung jawab penuh atas output AI yang digunakan. Verifikasi keakuratan informasi sebelum menyertakannya dalam karya. Nah, selanjutnya ada integritas karya. Karya akademik harus mencerminkan pemahaman dan kemampuan mahasiswa, bukan sekadar hasil copy-paste dari AI. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kasus penggunaan AI. Langsung di sini contoh kasus ini contoh-contoh yang negatif. Contohnya itu kayak plagiarisme AI. Di sini biasanya itu mahasiswa itu banyak kali yang menyalin langsung hasil ChatGPT. Dia tanpa proses editing. Nah, lalu dosen ya pasti mendeteksi ini dong, apa namanya? Dia pasti menggunakan software pendeteksi AI untuk tahu apa namanya tugas yang dibuat mahasiswa itu pure dia sendiri yang buat atau pakai AI. Nah, kemudian apa lagi contoh kasusnya? Nah, di sini banyak sekali terutama di kalangan mahasiswa juga ya. Ketika ujian online itu mereka menggunakan AI tanpa izin. Sedangkan dosen itu melarang untuk menggunakan AI. Nah, ini melanggar integritas akademik. Ya, kejujuran akademik itu tidak ada di sini. Nah, dan ini juga berujung pada sanksi-sanksi yang ada. Nah, jadi bagaimana untuk penggunaan yang tepat? Nah, AI ini kita jadikan sebagai asisten brainstorming. Brainstorming itu untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dan juga untuk menghasilkan ide-ide kreatif contohnya. Nah, juga bisa juga kita jadikan sebagai riset awal. Nah, mahasiswa ini tetap menulis dengan kata-kata mereka sendiri. Kemudian best practice-nya itu apa? Jadi mahasiswa harusnya dia mencantumkan penggunaan AI ini untuk kegiatan belajar, bukan untuk menggantikan proses berpikir.
Saya kira seperti itu. Nah, teman-teman, dari contoh kasus yang sudah dijelaskan oleh Abang Umar sebelumnya, adapun dampak positif ataupun negatif dari sebuah AI itu adalah yang pertama, AI itu memiliki dampak positif dalam dunia pendidikan seperti apa? Yakni seperti membantu proses belajar menjadi lebih cepat, lebih mempermudah pencarian informasi, dan meningkatkan efisiensi waktu. Tetapi teman-teman, AI juga memiliki dampak negatif apabila AI itu digunakan secara berlebihan, seperti ketergantungan teknologi, penyebaran informasi yang salah atau yang hoax, dan berkurangnya kemampuan seorang diri kita, mahasiswa, untuk berpikir lebih kritis lagi. Jadi teman-teman, oleh karena itu, mahasiswa ini perlu loh menggunakan AI secara seimbang dan tetap mengembangkan kemampuan diri kita sendiri. Begitu. Baik, berarti dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan, AI generatif memberikan banyak manfaat dalam dunia pendidikan apabila digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Lalu literasi digital dan etika penggunaan AI menjadi hal yang sangat penting agar teknologi dapat dimanfaatkan secara positif dan tidak disalahgunakan. Selanjutnya, mahasiswa perlu menjadikan AI sebagai alat bantu pembelajaran, bukan sebagai pengganti proses berpikir dan kreativitas. Nah, demikian video edukasi literasi digital dari kelompok kami. Kami berharap video ini dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya etika penggunaan AI dalam pembelajaran. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lain waktu.